Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Priska. Selamat datang di PB Media. Untuk teman-teman yang mau tahu review buku dengan tambahan nilai islaminya, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Makasih. Kali ini akan aku review buku yang di blurbnya tuh kayak pujian yang benar-benar luar biasa gitu. Karya agung sastra dunia, diterjemahkan dalam ratusan bahasa, benar-benar kayak wow gitu kan. Dari masa ke masa. Jadi ini klasik dan mendunia bang. Akan aku bacakan versi Prancisnya ya kan. Judulnya Le Petit Prince, karya Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry gitu katanya. Indonesianya diartikan sebagai pangeran cilik, atau pernah juga di bahasa Inggrisnya Little Prince. Aku Prince saja ya, kayak biar lebih cepat gitu ngomongnya. Jadi blurb belakangnya itu benar-benar pujian yang luar biasa gitu loh terhadap novel setipis ini. Itu tipis banget ya, cuma 118 halaman, lebih tipis, jauh lebih tipis dari novel aku. Tapi isinya Masya Allah jauh lebih berbobot banget, makanya sampai kenapa bisa masuk rekor dunia gitu. Tapi awalnya aku merasa meremehkan novel ini di awal cerita gitu, karena semuanya tuh kayak serba aneh gitu loh. Oh ya, di awal kan dia mempersembahkan buku ini kepada Leon Ward. Leon Ward tuh siapa sih? Dan beliau bilang kepada anak-anak, aku mohon maaf karena mempersembahkan buku ini kepada orang dewasa. Awalnya aku bingung kenapa ini kok dipersembahkan untuk orang dewasa, padahal semuanya lucu gitu kan, dari gambarnya, ilustrasinya lucu banget, terus bahasanya pendek-pendek, ketiap babnya sedikit. Kenapa nggak untuk anak-anak gitu? Nah, aku baru mendapatkan kenapa ini tuh bukan untuk anak-anak setelah aku baca sampai selesai. Jadi yang membuat aku terus membacanya adalah keheranan aku. Kenapa buku ini dong bisa bagus? Makanya aku terus membacanya. Nah, cerita berawal dari tokoh aku yang curhat bahwa dia tuh seorang pilot. Dulu sebenarnya dia sempat kayak berbakat melukis gitu, dan dia gambar mirip topi gitu kan, mirip topi. Padahal dia maksudnya dia tuh gambar ular sanca yang makan gajah. Jadi pilot sampai dia terus pesawatnya mogok di gurun Sahara. Sampai akhirnya dia ketemu sama pangeran cilik. Dia minta gambarin domba kan. Terus habis itu karena dia udah nggak bisa gambar lagi, udah bertahun-tahun cuma jadi pilot dan nggak pernah nyoba gambar, akhirnya dia gambarin gambar yang pertama aja karena nggak mau rempong gitu kan, yang mirip topi itu. Nah pas dikasih, katanya si pangeran cilik, aku nggak mau ular sanca makan gajah, aku maunya domba. Terot. Di sini aku merasa nggak mungkin banget ada orang yang bisa melihat itu sebagai ular sanca yang makan gajah. Saint-Exupéry ini sepertinya mengalami halusinasi gitu, jadi dia seolah-olah melihat anak kecil pangeran cilik gitu. Jadi di awal aku udah dapetin bahwa ini kayaknya emang dia juga gitu, antara si sang pilot dan anak kecilnya itu. Perjalanan terus bergulir ya, semakin terkuak gitu. Sebenarnya pangeran cilik itu siapa, dari mana, kayak gitu-gitu kan. Jadi ternyata pangeran cilik itu dari sebuah planet yang sangat kecil, tidak lebih besar dari rumah. Itu ada bunga, dan itu cuma setangkai gitu, bunga mawar. Di suatu hari pangeran cilik itu nggak tahan sama sifat temperamental bunganya, makanya dia melarikan diri, terbang dari planet satu ke planet lainnya sampai akhirnya ke planet bumi. Intinya si prince ini tuh selalu mengkhawatirkan si bunga itu. Jadi dari planet satu ke planet lainnya itu dia selalu bertemu dengan manusia yang beda-beda gitu karakternya. Ada yang dia pebisnis, ada yang dia pemabuk, ada yang dia raja, kayak gitu-gitu. Dan selalu ada hikmah yang terselip di setiap babnya dia berjalan dari planet satu ke planet lainnya tersebut. Misalnya dari orang yang suka menghitung bintang, itu bintang-bintang semuanya punya aku, jumlahnya lah 5 juta, pokoknya angka-angka gitulah semuanya kayak gitu. Berarti aku tuh menangkapnya ngapain banyak-banyakan jumlah saldo, padahal juga yang rezeki yang dinikmati itu juga cuma itu aja gitu kan, makan ya sekenyangnya, seperlunya. Sedangkan dia terus saja mengumpulkan angka-angka yang banyak yang cuma terpampang di saldo rekeningnya. Pesan tapi lewat tokoh yang aneh yang lain gitu, yang kayaknya bukan dari dunianya, atau masa menghitung bintang gitu loh. Sampai akhirnya dia ke bumi dan dia bertemu dengan ribuan bunga mawar yang sama persis dengan yang ada di planetnya. Di situ oh alah, ternyata tuh bunga banyak gitu kan. Ini tuh juga ternyata ini metafora juga gitu. Ngapain sih dipikirin satu orang cewek gitu, ternyata tuh banyak di dunia ini gitu loh, kan sering kayak gitu ya. Tapi kemudian dia bertemu rubah gitu, dan dibilang kalau misalnya kamu udah menjinakkan sesuatu, maka itu jadi tanggung jawab kamu selama-lamanya. Jadi bunga kamu itu berbeda dengan bunga-bunga lainnya yang ada di dunia gitu. Fix novel ini ternyata emang bukan novel biasa ya, karena aku benar-benar menemukan banyak sekali perbandingan gitu loh, kayak bunga ternyata wanita, duri ternyata kan di sini sempat jadi perdebatan ya, antara duri nggak bisa ngelindungin dia tetap dimakan domba, dia bisa tetap dimakan binatang buas, dan aku tuh jadi berpikir gitu, memikirkan tentang semua karakter yang ada di dalam novel ini gitu. Kenapa duri, kenapa binatang buas gitu loh, bunga doang kenapa sampai dimakan binatang buas? Oke lah, kalau misalnya makhluk kayak kucing gitu kan bisa dimakan binatang buas, masa bunga doang dimakan.
Jadi itu ternyata emang semuanya tuh bisa disambungkan ke kehidupan nyata gitu. Kalau wanita itu emang ya harus dilindungi karena dia bisa diserang sama sesuatu yang buas. Pokoknya gitu ya, kalau misalnya direnungi lebih dalam, ternyata emang ini bukan untuk anak-anak sama sekali ya, kayak gitu. Jadi aku di akhir tuh benar-benar menyimpulkan fix banget ini bukan untuk anak-anak, karena bahaya banget kalau sampai ditiru aksi adegan yang di akhir. Walaupun dia nyeritainnya dengan baik ya, benar-benar santun, bagus, dan seolah-olah wajar gitu, padahal itu sebenarnya kalau dipikirkan direnungi tuh filosofisnya terlalu dalam dan berbahaya lah. Kan di akhir tentang penulisnya sih di sini dibilang ada yang berpendapat bahwa Le Petit Prince ini adalah autobiografi gitu, biografi kisah hidup yang ditulis sendiri sama pengarangnya. Dan aku setuju banget, ternyata upaya untuk meredam kesulitan pernikahannya, menangkis masa kini agar bisa terus mengenang dunia anak-anak, tapi ternyata semuanya itu adalah nyambung sama kisah hidup si Saint-Exupéry ini. Dia pernah patah hati sama seorang penulis, terus habis patah hati dia kembali ke cinta pertamanya, yaitu terbang. Terus akhirnya dia menikah, tapi akhirnya kembali patah hati. Makanya dia tuh kayak punya masalah dengan sekuntum bunga, punya masalah dengan perempuan gitu, yang dia pikirkan terus menerus, dan dia berusaha melarikan diri dengan terbang. Tapi kenyataannya setiap dia terbang terus dia selalu teringat dengan sekuntum bunga tersebut, nggak bisa move on. Sampai di akhir pun seperti itu, kayak gitu. Jadi novel ini penuh teka-teki, setiap karakter, setiap pemilihan kata itu selalu ada maknanya, filosofis ya berarti. Dan sangat memedulikan kemanusiaan. Beliau ini kan dibilang sering ditugaskan di daerah terpencil, dunia ketiga, negara terbelakang. Jadi beliau tuh kayak punya apa ya, simpati gitu loh terhadap orang-orang Afrika, Amerika Selatan. Makanya dia dibilang misalnya bumi jumlahnya ini segini, tentu saja tidak melupakan Afrika, selalu kayak gitu. Atau misalnya dia peduli ketika ada orang Turki yang mempresentasikan tentang asteroid kecil yang dia temukan. Terus tapi presentasinya dia pakai baju khas Turki dari pecinya gitu, dan ditolak mentah-mentah penemuannya itu. Sampai akhirnya pemerintah Turki saat itu mau menghukum mati rakyatnya yang tidak berpakaian ala Eropa. Jadi mau nggak mau dia pakai baju ala Eropa dan dia presentasi ulang tentang planet asteroidnya itu, dan akhirnya diterima bertahun-tahun kemudian. Ya Allah. Dari keseluruhan novel ini yang aku dapat adalah jangan meremehkan, jangan gampang meremehkan. Dan yang paling pas kali ya, hadis yang paling pas menurut aku dari novel ini, walaupun di sini nggak dicantumin sama sekali ya, tapi aku tuh dapat banget maknanya. Hadis yang paling pas menurut aku adalah hadis riwayat Muslim yang bunyinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat hati dan amal kalian. Di sini juga pernah kan ada kata-katanya si Rubah, hanya dengan hati kita bisa melihat lebih jelas. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.